Itu saya ngambil visa teman-teman tanggal 12. Dan sekarang tanggal 24 tiba-tiba saja saya di interminate. Jadi gara-garanya tuh aku di interminate itu ya teman-teman. Mana masuk ke agent tuh kalau kita belum punya majikan baru tuh nggak dikasih tempat tinggal. Nah, aku mau tidur di mana coba? Aku pengen cium kaki Yayu katanya gitu. Aku pengen peluk Yayu katanya gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Jumpa lagi dengan Arsi Channel. Sebenarnya aku sedang bingung banget nih teman-teman. Teman-teman mungkin nonton ya video saya yang belum lama itu yang saya di imigrasi ya. Itu saya ngambil visa teman-teman tanggal 12. Dan sekarang tanggal 24 tiba-tiba saja saya di interminate teman-teman, atau dipecat sama majikan. Sebenarnya kalau bagi saya yang biasa bekerja ya, ribut-ribut sama nenek yang aku jaga itu kan udah biasa ya. Dulu-dulu juga misalnya ribut gitu, sehari, 2 hari, 3 hari diem-dieman, nanti baikan lagi gitu kan ya. Bahkan kemarin itu 2 tahun itu hampir tiap hari ribut, tapi ya nggak ada masalah apa-apa gitu ya. Lah sekarang ini ribut 1 kali sama nenek kok langsung majikan ngasih aku surat interminate tuh teman-teman. Jadi aku tuh bingung banget. Jadi gara-garanya tuh aku di interminate itu ya teman-teman. Aku tuh nyuci baju, kemudian salah muternya itu. Jadi yang harusnya 48 menit itu jadinya tuh sampai 1,5 jam. Nah, terus habis selesai 1,5 jam itu nggak bisa dibuka mesin cucinya itu. Nah, ternyata aku tuh muternya tuh di mode malam gitu. Jadi mesinnya tuh baru bisa dibukanya 12 jam kemudian mungkin ya. Nah, tapi tuh ternyata setelah telepon anaknya tuh ada caranya gitu. Kita bisa kan mesinnya otomatis ya. Kita bisa diputar ke tombol yang khusus untuk pengering aja gitu. 14 menit itu mesinnya langsung kebuka. Tapi dia tuh marah-marah nggak habis-habis itu teman-teman. Aku udah minta maaf ya, aku salah gitu ya. Kamu harusnya nanya dulu, kamu kan baru, kamu kan gini. Iya, aku minta maaf, aku salah. Aku pikir kan aku udah bisa gitu ya. Iya, aku salah, aku minta maaf. Nah, jadinya tuh merambat kemana-mana kan kita kesel ya. Ini kotor, itu kotor. Pokoknya kayak dia itu pembantu habis bikin salah gitu. Jadi aku marah semarah apapun bakalan nggak dilawan gitu, bakalan nerima. Pembantu tuh bakalan nerima dimarahin. Lakunya juga kebetulan mau datang bulan ya teman-teman. Jadi aku lawan gitu. Sebenarnya aku juga nggak mau ngurusin orang sehat tuh kayak gitu, aku bilang. Kok jadi melebar kemana-mana, marah kok nggak udah gitu, nggak selesai-selesai. Lah di situ dia tersinggung mungkin. Jadi kamu nggak mau yang ngurusin aku, kata dia gitu. Lah kan perjanjiannya ngurus kakek. Kenapa kakeknya udah meninggal kok nggak bilang-bilang gitu kan, aku bilang begitu. Nah terus kok tiba-tiba saja ya, padahal aku sama nenek tuh udah baikan itu. Dia udah nyuruh aku belanja, udah kamu suka makan apa kamu belilah nih uangnya gitu. Tiba-tiba saja aku dikasih surat notis sama majikan teman-teman. Jadi aku tuh dipecat gitu. Jadi aku tuh ya bingung banget ya, barang-barangku banyak gitu. Mana masuk ke agent tuh kalau kita belum punya majikan baru tuh nggak dikasih tempat tinggal. Lah, aku mau tidur di mana coba? Panas banget kah? Panas banget gak sih? Bener, sumpah aku tuh bingung banget. Mau pindah agent ya gimana ya? Kan kata agentku kalau interminitan tuh harus pulang ke Indo. Lakunya kan nggak mau pulang ya teman-teman. Kalau pulang ke Indo tuh proses baru lagi, dipotong lagi coba. Potongannya tuh 1 bulannya hampir 3.000, itu hampir 9 juta loh, coba dikali 3 bulan. Ya Allah, berapa ya? 6 juta. 6 juta dikali 3 bulan, 18 juta loh teman-teman. Tapi kalau aku pindah agent ya, kan agent yang lain kan belum tahu cerita aku. Nanti nggak bisa nyariin aku majikan gimana? Siapa yang mau coba kerja 12 hari dipecat gitu? Ada nggak majikan yang mau? Kan aku takut ya. Kalau agent ini kan tahu cerita aku gitu loh teman-teman. Jadi tadinya aku tuh mau ngurus kakeknya visanya belum turun, kakeknya udah meninggal gitu. Jadi digantiin ngurus nenek lah, neneknya kan orang masih sehat ya. Jadi tuh serba salah gitu. Di rumahnya nggak ada kerjaan, tapi ngeliat aku duduk tuh marah-marah ya. Akunya suruh ngapain gitu ya, kayak gitu. Terus sekarang tuh aku bingung mau kemana gitu ya teman-teman. Bener, aku tuh bingung banget. Kalau belum punya majikan kita tuh nggak bisa masuk boarding. Agent tuh ada mesnya, ada boardingnya, tapi harus punya majikan dulu lah. Ya kalau belum punya majikan gimana ya teman-teman, nyari majikan juga kan kalau salah lagi gimana, harus hati-hati kan, nggak bisa asal milih aja gitu kan. Bingung banget coba. Genap sebulan aku menjaga dia teman-teman. Dia ini orang Thailand aslinya. Ini tempat tidur aku, dan di sini ada CCTV yang mengarah ke ruang tamu. Semua ruangan kena. Ya bye bye lah.
Dan sekarang aku OTW mau ke agent, katanya ada job ya teman-teman, jadi aku mau interview. Dan untuk masa-masa seperti ini tentunya aku tidak bisa memilih-milih banyak ya teman-teman. Kalau ibaratnya ada yang mau juga untung ya, tapi insya Allah majikan yang baru ini semoga saja cocok dan semoga saja jadi tanda tangan. Ya alhamdulillah aku sudah dapat majikan ya teman-teman, ngurusin kakek daerah Yomate, gajinya lebih kecil 5.000. Kalau yang kemarin tuh 5.500. Tapi kalau yang ini katanya liburnya tuh nggak harus tiap minggu, jadi kalau aku mau libur tinggal ngomong sama dia gitu ya. Dan setelah diurus ke imigrasi kan sebenarnya majikan yang dulu tuh baik, mau ngasih surat kematian kakeknya gitu. Tapi karena kakeknya kan tinggalnya tanggal 25 Januari, Februari, Maret, tanggal bulan Maret. Nah, akunya visanya kan turunnya tanggal 12 Mei gitu. Jadi kalau mau di cancel job, kenapa nggak waktu visa belum turun gitu? Kenapa cancelnya 12 hari setelah visanya turun? Itu kan terlalu lama ya, bulan 3 sama bulan 6 kan kelamaan gitu. Jadi tetap aja aku harus pulang ke Indo dulu teman-teman. Sebenarnya sih ada agent lain yang bilangnya bisa ke Makau dulu ya, nggak harus pulang Indo gitu. Tapi kalau di agent lain aku belum tentu dapat job teman-teman, karena status aku yang interminitan ini kan, jadinya ya udahlah, mungkin memang sudah waktunya aku pulang, karena aku tuh udah 5 tahun nggak pulang ya teman-teman. Terus aku juga sedang ada masalah sama anak aku kan, ya namanya anak-anak ya teman-teman, masih muda, masih labil mungkin. Jadi dia itu ya intinya ada sesuatu yang aku nggak suka gitu, dinasehatin, udah dihalusin, dikasarin, dia nggak pernah mendengarkan aku. Terus jadi aku tuh kayak udahlah terserah kamu gitu, aku udah nggak mau tahu lagi gitu. Terus aku blokir semua nomornya. Nah adik akunya juga nggak terima anak aku ngomong gitu ke aku gitu. Akhirnya adik akunya juga ikut-ikutan ngediemin anak aku lah. Dianya tuh merasa dicuekin sama keluarga besar, terus dia pikir-pikir mungkin nyesel lah. Kemarin kan dia ngomong sama adik aku kan, ngomong katanya, katanya tolong bilangin sama Yayu. Jadi dia tuh manggil ke adik aku Yayu, manggil ke aku juga Yayu gitu. Bilangin sama Yayu aku minta maaf katanya gitu, aku salah katanya. Kalau sekarang Yayu ada di sini, aku pengen peluk kaki Yayu, aku pengen cium kaki Yayu katanya gitu, aku pengen peluk Yayu katanya gitu. Jadi sekarang ini imigrasi bilang aku nggak bisa tunggu di sini, nggak bisa tunggu visa di sini, aku harus pulang ke Indo. Jadi ya aku terimalah, mungkin memang aku udah waktunya harus pulang ya, mungkin keluarga aku kangen sama aku, anak aku mungkin kangen sama aku, jadi ya nggak apa-apa lah aku pulang gitu. Jadi positifnya aku pulang teman-teman. Ya walaupun bagaimana ya, sesalah-salahnya anak kita, orang tua pasti selalu memaafkan ya teman-teman. Apalagi dia kan belum pernah lo ngomong kayak gitu lah teman-teman. Ya emang nggak diucapkan, cuman lewat SMS. Ya aku salah katanya. Aku salah, nggak bisa berterima kasih sama orang tua katanya. Yang intinya ya mungkin anak aku juga kangen sama aku teman-teman. Jadi aku insya Allah pulang, belum tahu tanggalnya kapan, nanti pasti aku kabari lagi. Jadi aku sudah nyampe boarding lagi nih teman-teman, dan aku lagi makan tadi di jalan melewati penjual yitan. Sebenarnya dibilang suka ya enggak ya, cuman tadi kok banyak orang yang ngantri gitu, terus ikutan beli. Jadi di sini tuh ada 6 orang, 3 Indonesia, 3 Filipina, ada 2 kamar. Enak juga, kenyal. Jadi aku minta saus sambal, jadi agak pedas-pedas gitu. Jadi besok itu tanggal merah teman-teman. Jadi besok aku mau ngevlog perpisahan bareng teman-teman aku.
Dan ini adalah peraturan selama aku berada di asrama ini. Di antaranya tidak boleh minum, maksudnya tidak boleh minum alkohol ya, tidak boleh merokok, tidak boleh berbicara terlalu keras, atau memasukkan orang dari luar, dan banyak lagi ya teman-teman. Kita juga tidak boleh nginep di luar selama kita masih ingin tinggal di sini gitu. Kalau pulang tidak boleh lewat dari jam 11 malam.